Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dila dari kelas 3D Imunologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan antibodi poliklonal dan monoklonal pada COVID-19. Antibodi adalah protein yang dihasilkan dan dilepaskan oleh sel B yang sudah teraktivasi. Di sini antibodi ada dua jenis, yaitu poliklonal dan monoklonal. Antibodi poliklonal yaitu kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi poliklonal yaitu usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Hewan uji di sini itu cukup bervariasi. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Nah, antibodi poliklonal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, itu relatif lebih mudah, lebih cepat, dan biaya murah. Yang kedua, hewan uji yang digunakan ini bervariasi. Ada ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, sampai kuda. Sedangkan kekurangannya, yang pertama itu kurang spesifik. Antibodi ini dengan berbagai jenis antigen binding site. Yang kedua, harus melalui proses pemurnian atau yang disebut dengan purifikasi, karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Dan terakhir yaitu untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang atau yang sering disebut dengan cross reaction. Setelah itu ada antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal yaitu kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Produksi antibodi monoklonal yaitu usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel myeloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Nah, hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro itu disebut dengan hibridoma. Sama seperti antibodi poliklonal, antibodi monoklonal juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yaitu memiliki spesifikasi atau lebih spesifik dibandingkan antibodi poliklonal. Antibodi ini dengan satu jenis antigen atau binding site dapat digunakan langsung dari cairan asites. Untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Sedangkan kekurangannya ini relatif lebih lama, memerlukan ketekunan dan biaya yang mahal. Kemudian harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Untuk hewan uji yang digunakan juga cukup terbatas. Setelah kita mengetahui antibodi poliklonal dan monoklonal, setelah ini kita akan mengetahui pemanfaatan dari antibodi tersebut untuk COVID-19.
Metode penyembuhan infeksi COVID-19 ini semakin beragam. Pasien COVID-19 yang bergejala ringan sampai sedang dapat mengkonsumsi multivitamin atau obat-obatan COVID yang diresepkan oleh dokter. Tentu disertai dengan istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan menjaga pola hidup sehat. Untuk pasien COVID dengan gejala sedang sampai berat, terapi pemulihan bisa melalui obat-obatan hingga transfusi atau intravena. Nah, metode intravena ini bisa berupa terapi antibodi monoklonal dan terapi antibodi poliklonal. Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen. Sementara untuk terapi antibodi monoklonal, ini dengan menggunakan zat yang bernama Regdanvimab. Terapi antibodi monoklonal diharapkan mampu melawan virus penyebab infeksi. Sementara terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen ini adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Antibodi monoklonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini bekerja spesifik terhadap target yang memblokir virus untuk memasuki sel. Sedangkan plasma konvalesen bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Antibodi monoklonal telah dikembangkan sebagai terapi dan profilaksis pada infeksi virus seperti HIV, influenza, RSV, MERS-CoV, Ebola, dan Zika. Namun demikian, hanya antibodi monoklonal dengan target RSV dan Ebola yang terbukti efektif pada uji klinis manusia dengan persetujuan FDA di Amerika Serikat. Adapun terapi donor plasma konvalesen sudah digunakan terbukti efektif sejak SARS-CoV-1, H1N1, MERS-CoV, hingga Ebola. Untuk terapi antibodi poliklonal melalui donor plasma konvalesen, FDA merekomendasikan metode ini sebagai adjunctive terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID tersebut. Hal penting, 3 hal penting yang harus diperhatikan, itu antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi antibodi monoklonal maupun terapi antibodi poliklonal. Nah, sudah selesai penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.